Halo teman-teman, ini video pertama saya di YouTube. 1 tahun pemerintahan Prabowo. Banyak yang nggak tahu, tapi ini faktanya. Banyak yang ngomong, 1 tahun pemerintahan Prabowo belum kelihatan hasilnya. Ada juga yang bilang, programnya cuma gimmick atau pencitraan. Tapi kalau kita lihat data, justru setahun terakhir banyak banget rekor baru yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan cuma soal makan gratis atau sekolah rakyat, tapi ekonomi, pendidikan, pertahanan, sampai diplomasi dunia, semuanya bergerak. Dan menariknya teman-teman, hampir semua indikator nasional sekarang naik level tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Jadi apa aja sebenarnya yang udah dicapai oleh pemerintahan Prabowo selama 1 tahun ini? Atau apa yang mungkin kita sudah terima dan belum terima selama 1 tahun Prabowo ya? Mari kita bahas bareng Bang Alim. Bagian pertama, ekonomi. Stabil, tumbuh, dan dihormati dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di angka 5%, salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20. Sementara inflasi kita cuma 2%, bahkan termasuk yang terendah di dunia. Defisit APBN juga aman, tetap di bawah 3% PDB kita. Lalu bagaimana dengan pasar modal kita? Yaps, IHSG kita tembus 8.000 poin. Itu rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Investor percaya dan ekonomi rakyat ikut bergerak. Teman-teman, kita juga nggak boleh lupa, investasi dari Januari sampai dengan September 2025 tembus 1.434 triliun, naik 13,7% dari tahun sebelumnya. Dampaknya 1,9 juta lapangan kerja tercipta di Indonesia. Belum lagi, Danantara, lembaga pengelola aset BUMN kita itu sekarang udah kelola lebih dari 1 triliun dolar Amerika Serikat. Itu bikin Indonesia punya sovereign wealth fund terbesar kelima di dunia. Dan kita juga jangan lupa, raksasa dunia kayak CATL dan Antam juga lagi bangun pabrik baterai senilai 1.000 triliun rupiah di Indonesia. Artinya, kita udah mulai jadi pemain utama dalam industri energi masa depan. Masuk ke bagian kedua, petani dan nelayan dari bertahan jadi naik kelas. Dulu, petani sering jadi korban harga murah dan pupuk ribet. Sekarang, harga gabah naik 6.500 per kilogram. Dan nilai tukar petani tembus jadi yang tertinggi sepanjang sejarah Republik ini berdiri. Lalu, produksi beras nasional juga rekor. 31 juta ton dengan cadangan Bulog sampai 4,2 juta ton. Dan yang paling membanggakan adalah untuk pertama kalinya nih Indonesia ekspor beras ke Palestina. Bukan cuma sawah, tapi juga laut. Ada 100 kampung nelayan merah putih yang mulai dibangun dan 1.582 kapal nelayan modern sedang dibagikan. Di desa-desa udah berdiri 81.000 koperasi desa merah putih yang jual minyak goreng, LPG, dan juga pupuk subsidi dengan harga resmi. Oh ya, distribusi pupuk kita juga makin mudah loh teman-teman. 145 aturan ribet dihapus oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Sekarang langsung dari pabrik ke petani. Jadi intinya, pertanian dan perikanan sekarang nggak cuma soal bertahan hidup, tapi juga soal kedaulatan ekonomi rakyat. Masuk bagian ketiga, pendidikan dan SDM. Gratis, digital, dan naik kelas. Sekolah gratis sekarang bukan wacana. Udah ada 166 sekolah rakyat beroperasi dengan 15.900 siswa miskin sekolah gratis. Dan 16.000 sekolah lain dari SD sampai SMA lagi direnovasi besar-besaran. Sekarang, 288.000 sekolah juga punya interaktif flat panel berukuran 75 inci. Jadi layar pintar ini digunakan untuk belajar lebih interaktif. Gurunya pun senang karena tunjangan naik dan dikirim langsung dari pusat. Biar lebih transparan dan lebih cepat. Di tingkat kuliah misalnya, ada 1 juta mahasiswa udah dapat KIP kuliah dan 100.000 lulusan S1 juga ikut magang bergaji UMR yang dibiayai penuh oleh pemerintah. Puncaknya nih teman-teman, Universitas Indonesia yang ada di Depok ini, itu masuk top 200 QS ranking dunia. Pertama kalinya dalam sejarah Republik ini berdiri. Masuk bagian 4, program sosial dan juga kesehatan. Dari dapur sampai ke klinik. Yang paling kerasa langsung ke rakyat adalah program makan bergizi gratis. Dari Januari 2025 sampai sekarang, udah dibagikan lebih dari 1,4 miliar porsi ke 36,7 juta penerima. Anak sekolah, ibu hamil, balita, dan juga ibu menyusui. Ada juga 32.000 pusat gizi di seluruh Indonesia dan 12.500 lebih udah aktif. Program ini nyerap 625.000 lapangan kerja baru dan melibatkan 19.000 UMKM, koperasi, dan juga
BUMDes. Sementara itu di bidang kesehatan teman-teman, 43 juta orang udah pakai layanan cek kesehatan gratis. Dari pemeriksaan dasar sampai kesehatan ibu dan anak, semua ditanggung oleh negara kita. Dan yang bikin keren lagi teman-teman, semua ini berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional. Itu punya Kemensos. Artinya bantuan tepat sasaran, nggak ada lagi yang salah alamat atau misalnya yang udah meninggal malah terima bantuan seperti ini. Bagian kelima, hukum, pertahanan, dan diplomasi dunia. Indonesia mulai jadi macan Asia lagi. Kalau kita bicara bidang hukum nih teman-teman, gaji hakim naik 280% buat memperkuat keadilan. 300 triliun anggaran rawan korupsi dialihkan oleh Presiden Prabowo untuk program-program yang lebih pro rakyat, dan lebih dari 1.000 triliun kerugian negara berhasil diselamatkan. Pemerintah juga sita 4 juta hektar kebun sawit ilegal dan hentikan penyelundupan senilai lebih dari 100 triliun. Gila sih. Di bidang pertahanan misalnya, dibentuk 100 batalion teritorial baru dan 535 kilometer tanggul laut Pantura sedang dibangun untuk melindungi 50 juta rakyat dari banjir rob yang ada di Pantura Jawa. Dan bagaimana dengan panggung dunia misalnya? Nah, Indonesia bangkit lagi nih. CEPA dengan Uni Eropa dan juga Kanada berhasil kita sepakati. Kontingen kita juga pernah tampil tuh di Republik de India dan juga Bastille Day Prancis. Puncaknya kemarin di sidang umum PBB, di mana Presiden Prabowo nawarin untuk two-state solution, baik bagi Palestina ataupun bagi Israel. Dan juga selain itu, pemerintah juga menawarkan resolusi damai dengan Indonesia mengirim 20.000 pasukan menjaga perdamaian di Palestina, di Israel, di Ukraina, dan di beberapa negara lainnya. Dan ini jadi satu langkah yang luar biasa menurut saya. Kenapa demikian? Karena itu tanda bahwa Indonesia bukan cuma bicara damai, tapi siap menjaga perdamaian itu dengan lantang, dengan bijak, dan juga dengan karya nyata. Jadi teman-teman, 1 tahun pemerintahan Prabowo bukan cuma tentang makan bergizi gratis atau tentang ganti seragam baru, tapi tentang arah besar negara ini. Kedaulatan pangan, pemerataan pendidikan, penegakan hukum, dan diplomasi yang berwibawa. Indonesia sekarang nih teman-teman, bukan cuma berdiri biasa, tapi berdiri tegak. Dan kalau ritmenya kayak gini terus, 4 tahun ke depan bisa jadi era emas buat bangsa kita tercinta Indonesia ini. Tapi saya mau dengar deh, kan biasanya banyak nih yang berbeda pandangan. Gimana menurut kalian? Apakah program ini atau program yang sudah berjalan ini udah cukup jadi bukti kalau negara benar-benar hadir untuk rakyatnya? Berikan pendapat kalian, jangan lupa like, comment, share, dan yang paling penting, subscribe.